Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan membahas mengenai tipe data string ya. Oke, kita akan mulainya dengan membuka terminal yang teman-teman punya ya, atau teman-teman yang menggunakan Visual Studio Code silakan dibuka text editornya. Oke, kita akan masuk ke directory untuk latihan kita. Di sini saya menggunakan directory JavaScript tutorial. Oke, kemudian saya akan membuat directory string ini ya. Oke, kemudian saya akan masuk ke directory 09 string. Oke, saya akan clear screen. Kemudian saya akan buka untuk neovim-nya karena saya menggunakan neovim. Oke, sudah terbuka. Saya akan buka sidebar-nya. Kemudian saya akan membuat satu file baru bernama index.html. Oke, ini file index.html-nya. Kita akan tekan A lagi, kita akan buat folder JS, kemudian backslash script.js. Kita akan enter. Oke, kita akan buka. Nah, untuk indeksnya juga kita akan buka. Oke, seperti ini ya. Nah, sidebar-nya akan saya tutup dengan menekan space dan E kembali. Oke, di bagian index.html kita akan tambahkan inisial dari file basic HTML. Ini title-nya akan saya kosongkan, CSS-nya ini akan saya hapus dulu ya. Oke, akan saya save. Oke, dan kita akan masuk ke JavaScript-nya. Yang ini ya. Oke, di bagian JavaScript ini kita akan memberikan satu node string. String adalah tipe data primitif di JavaScript ya. Tipe data primitif. Nah, contoh cara untuk penulisan string di JavaScript, kita bisa langsung seperti ini. Let, misalkan str. Nah, saya mau membuatkan string, bisa dibubuhkan di dalam petik 2 seperti ini. Selamat datang. Nah, seperti ini bisa. Ataupun kita bisa membuat string dengan petik 1. Let string, ini jangan menggunakan nama receiver ya. Misalkan pesan sama dengan ini petik 1 seperti ini. Jangan lupa subscribe. Ini seperti ini, tapi kadang-kadang sama Neovim-nya ini diubah ya. Kita udah benar menyimpan dengan petik seperti ini. Kalau ini saya save, dia ubah jadi petik 2 lagi seperti ini. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ini bisa kita menggunakan petik 1. Nah, kita coba cetak ya. Konsol. Ini konsol. Ini JS-nya belum jalan. Kita save dulu. Ini kita lihat. Sebenarnya sudah terbaca ya. Oke, harusnya ini sudah jalan. Oke, konsol. Nah, sekarang sudah jalan ya. Konsol.log. Misalkan saya mau menampilkan pesan ini ya. Oke. Nah, di bagian index.html ini akan saya buka live servernya. Menekan Ctrl L. Nah, bisa cara seperti ini, Ctrl L. Ataupun teman-teman membukanya dengan titik 2 misalkan ya. Sorry. Di situ misalkan titik 2, di sini ada live server, kemudian di sini ada start dan stop. Tinggal live server start juga bisa ya. Oke, ini live servernya sudah jalan, kita akan buka samping-sampingan dengan codingannya. Oke, ini kalau misalkan tidak terbuka seperti ini, teman-teman tekan Shift kemudian H ya untuk pindah tab. Oke, ini kita akan munculkan klik kanan dan inspect. Ini bisa lihat yang bagian konsol. Nah, dilihat ini pesannya sudah muncul ya. Jangan lupa subscribe. Nah, tuh. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat dengan kondisi yang dimunculkan ketika
versi ES6. Jadi kita bisa menggunakan backtick ya. Misalkan saya menggunakan variabel 6. Nah, saya menggunakan backtick. Backtick itu yang di atas tab itu ya. Nah, kita bisa menggunakan backtick pojok kode. Nah, ini juga bisa console.log 6. Nah, seperti ini ya. Ini saya save. Nah, hasilnya bisa dimunculkan. Ini juga dianggapnya adalah string. Jadi kita bisa menggunakan banyak kombinasi ya. Karena kita memiliki bisa dengan backtick, dengan petik 1 ataupun dengan petik 2 seperti ini. Ya, kita akan coba kalau misalkan kita kombinasi dengan berbagai simbol. Misalkan memiliki variabel message, MSG bukan machine ya, tapi message. Nah, misalkan saya menggunakan backtick seperti ini sebagai simbol, kemudian sini saya mau membuat petik 1, kemudian saya misalkan am itu kan biasanya pakai petik ya, am. Nah, seperti ini ya. Good. Nah, misalkan I'm good. Kemudian di sini tambahan petik lagi. Nah, seperti ini. Dan ada dot kan sorry. Nah, seperti ini ya. Dan saya tambahkan petik lagi. Nah, misalkan seperti ini ya kondisi dari karakter yang kita miliki. Ini saya akan coba save. Nah, kita coba tampilkan ya. Console.log msg. Kita akan save. Lihat. Simbol-simbol yang tadi kita mau munculkan bisa muncul. Petik 2, petik 1, dot ini bisa kita munculkan. Karena kita menggunakan backtick sebagai pembuka dan penutup dari sebuah string. Nah, itu bisa kita gunakan sejak ES6 ya. Oke, kita juga bisa menambahkan variabel ke dalam string. Misalkan saya memiliki NMA, misalkan NMA nama lah. Saya memiliki string pojok kode, misalkan pojok kode seperti ini ya. Nah, kemudian saya mau mengkombinasikan dengan pesan saya, let PSN pesan. Nah, akan saya memiliki string hi, dan I am ini. Nah, kita bisa tambahkan di sini sebuah variabel kurung awal seperti ini ya, NMA. Nah, seperti ini. Kita tutup kurung. Nah, sekarang kita console.log ESN. Ini ya. Kita jalankan, lihat. Di sini masih dianggapnya adalah sebuah apa ya? Bukan sebuah ini ya, dianggapnya sebuah string bukan. Nah, kita bisa ini saya coba ganti ya dengan nama. Ini nama masih seperti ini belum terbaca ya. Kalau belum, nah ini kita bisa gunakan backtick, jangan gunakan petik karena backtick ini bisa kita gunakan sejak ES6. Nah, jadinya ini terbaca seperti ini. Nah, yang bagian ini kita ganti dengan tick. Ini kita gunakan backtick. Ini juga kita gunakan backtick. Oke, seperti ini ya. Kita save. Nah, lihat beda ya. Tadi dianggapnya nama ini sebagai string, tapi sekarang ini dianggapnya sebagai variabel. Jadi yang dimunculkan adalah nama ini. Oke, itu. Jadi kita bisa menggunakan sebagai pencetak variabel ya, dengan cara seperti itu. Oke, kita juga bisa untuk menurunkan teks atau breakline ya. Nah, misalkan saya memiliki tulisan satu misalkan. Nah, ini adalah contoh string. Ini
contoh string seperti ini. Nah, kemudian saya ingin setelah ini turun. Saya tinggal tambahkan /n. Nah, /n nanti ini akan diturunkan ke bawah ya. Oke. Kalau misalkan ini saya cetak console.log dan 1 yang ini ya. Oke, ini akan saya save. Nah, lihat dia turun ke bawah ya. Stringnya jadi 2 row. Oke, misalkan saya ingin ada tab. Nah, dengan kalau tab kita tambahkan /t. Warnanya berbeda ya. Kita lihat di sini contoh kan jadi adanya satu tab. Tuh, padahal di sini rapat. Oke, itu kalau misalkan kita ingin menambahkan tab. Nah, terus kalau misalkan kita ingin menambahkan simbol karakter khusus, misalkan saya di sini nambahkan petik. Nah, saya ingin yang di sini ada petik 2. Kita tambahkan backslash, kemudian petik 2 seperti ini. Jadi dianggapnya petik yang ini sebagai simbol, sebagai string. Oke, kalau ini saya save, saya jalankan, jadi ini akan dimunculkan. Nah, itu simbol-simbol yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi string di JavaScript ya. Oke, nah sekarang juga kita bisa mengecek panjang dari string. Misalkan pesan 1 mau saya isi, pesan 1 bukan proses ya. Pesan. Nah, pesan 1 mau saya isi hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Nah, seperti ini. Nah, kita akan cek ini berapa panjang karakter dari hai ini. Saya akan cek console.log. Nah, pesan satunya akan kita gunakan function yang dimiliki atau fungsi yang dimiliki oleh string, yaitu length. Nah, di sini ada length ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengecek panjang dari karakter. Oke, ini dimunculkan ya 13. Jadi panjang karakter dari H sampai dengan R adalah 13 karakter. Nah, itu untuk mendapatkan berapa panjang karakter yang ada. Nah, kita juga bisa mengambil beberapa item karakter dari sebuah string. Nah, misalkan ini mau saya cetak lagi ya, yang high ini mau saya cetak lagi, cuman ini bukan panjangnya yang akan kita cetak. Tapi kita akan cetak indeks ke 0, ya, huruf H ini. Nah, kalau untuk array itu dimulainya indeks dari 0 ya, bukan dari 1. Nah, indeks ke 0 berarti ini huruf H. Nah, lihat sini muncul juga huruf H ya. Nah, itu kalau misalkan kita mau mengambil beberapa karakter tertentu saja. Nah, kemudian kita juga bisa menggabungkan teks. Misalkan let's nama depan. Nama depan misalkan di sini pojok. Oke, kita sekarang mau menggabungkan string. Misalkan let nama. Nah, di atas sudah ada nama ya. Jadi ini akan ada error. Name. Kita ganti dengan name ya. Oke, name kita akan jadikan ini penjumlahan. Berarti penjumlahan string itu bisa kita gunakan NMA depan, kita plus. Nah, kemudian saya mau menambahkan di sini string kode. Nah, seperti ini. Menjumlahkan string. Kita akan cetak console.log name. Oke, ini saya save. Nah, hasilnya adalah penggabungan string. Nah, name ini kenapa di sini kasih error? Karena ini name sebagai string yang digunakan dari keywordnya apa kata-kata yang digunakan untuk bahasa pemrograman JavaScript name. Jadi ada function yang namanya name. Jadi disarankan kalau dikasih error di situ warning jangan gunakan nama variabel itu, gunakan yang lain. Makanya
Kita ganti ya. Oke, itu kalau misalkan kita menggabungkan. Nah, sekarang juga kita bisa melakukan penggabungan secara eh, simultan atau rekursif ya. Kita gabungan lagi ke variabel yang sama. Nah, misalkan saya mau menggunakan let nm class. Nama kelas, misalkan saya memiliki nama kelas BTN. Ini kalau belajar CSS ya, kita ada yang namanya kelas. Nah, ini kita contohnya kelas BTN, kemudian kita akan isi dengan nama kelas juga, nm kelas. Ini akan kita isi dengan dia sendiri, nm kelas. Nah, caranya ini kita plus sama dengan. Nah, jadi plusnya kita masukkan sebagai operator. Nah, misalkan kita mau BTN primary ya. BTN primary seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi nih eh, nm nm kelas kita tambah lagi terus sama dengan misalkan ini kita kasih 0 ini ya. Sekarang kita akan cetak konsol log nm class. Oke, ini akan saya save ya. Ini hasilnya adalah hasil gabungan dari string. Nah, kita juga bisa melakukan seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa mengconvert tipe data lain ke dalam string. Nah, misalkan saya punya satu variabel let status misalkan false seperti ini ya. Nah, false ini kan tipe data boolean ya. Nah, kita akan convert let STS1 misalkan STS1. Nah, ini akan kita convert status ini kan status dot. Nah, kita akan convert caranya dot to string. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita coba untuk misalkan kita akan kembalikan ya. Let back. Nah, kita akan kembalikan ke tipe boolean. Boolean. Nah, tadi kan kalau misalkan ini false ya. Nah, boolean STS1. Nah, boolean STS1. Oke. Ini akan coba kita cetak konsol. Terus ini jadinya true ya. Dot log back. Oke. Ini back. Oke. Kita save. Nah, hasilnya true ya. Kenapa? Karena akan bernilai false itu kalau misalkan string yang petik kosong itu baru akan bernilai false. Selama ada nilainya atau ada stringnya itu akan bernilai true. Nah, ini kan sudah dikonvert ke string ya, bukan tipenya boolean lagi. Jadi ketika dimasukkan ke sini, ini menjadi seolah-olah seperti ini ya. Nah, misalkan ini saya mau override variabelnya. Ini sama aja kita dengan memasukkan seperti ini. Ini jadi string. String itu kan dengan petik seperti ini. File seperti ini. Kalau kita save, nah hasilnya adalah true gitu. Ini akan berbeda kalau misalkan dia bukan dari string. Nah, ini jadi undefinite. False. Ini salah ya. False. Nah, ini baru ya ikut false karena ini berupa boolean. Kalau ada petiknya seperti ini, nah ini adalah string ya bernilai true karena ini sudah dikonvert ke string jadi dianggapnya adalah string bukan boolean lagi. Oke, itu kalau misalkan kita mengconvert dari tipe data lain ke string. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tipe data string di JavaScript. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.